Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini, saya akan menjelaskan tentang teks anekdot. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu: pertama, peserta didik mampu menilai isi dan aspek yang tersirat di dalam teks anekdot. Kedua, peserta didik mampu menyusun teks anekdot dengan memperhatikan makna yang tersirat di dalam teks tersebut. Yang ketiga, peserta didik mampu mengemukakan teks anekdot yang telah disusun. Jadi, apakah yang dimaksud dengan teks anekdot itu? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia 2003 halaman 35, anekdot diartikan sebagai cerita singkat yang menarik karena lucu dan mengesankan. Biasanya mengenai orang penting atau terkenal dan berdasarkan kejadian yang sebenarnya. Adapun tujuan dari teks anekdot adalah untuk menghibur pembacanya. Jenis-jenis teks anekdot itu ada dua. Yang pertama adalah anekdot lisan. Itu biasanya berupa video. Kemudian ada anekdot tulisan, yaitu berupa teks atau tulisan. Berikut ini adalah contoh dari teks anekdot. Judulnya yaitu Kursi Lupa. Pada suatu hari, ada dua orang perempuan, yakni Lili dan Lulu. Mereka adalah teman dekat yang sedang mengobrol sambil menunggu tukang bakso lewat. Untuk menghilangkan rasa jenuh, mereka memutuskan untuk bermain tebak-tebakan. Orang pertama yang mendapat giliran adalah Lili. Lili, lu kursi apa yang bisa membuat orang lupa ingatan? Lulu tidak langsung menjawab. Ia berpikir sejenak. Setelah berpikir sejenak, Lulu langsung menjawab, kursi mobil. Karena kalau kita duduk di mobil, terus mobilnya kecelakaan, maka kita bisa amnesia. Meskipun jawabannya bagus, namun Lili menggeleng. Tandanya jawaban dari Lulu salah. Lili, jawaban yang benar adalah kursi DPR, jawab Lili singkat. Lulu tidak terima, menurutnya jawaban Lili tidak masuk akal. Untuk meyakinkan temannya, Lili menjelaskan, anggota DPR sebelum duduk di kursi DPR banyak membuat janji kampanye. Namun ketika sudah duduk di kursi DPR, mereka amnesia seketika. Mendengar jawaban itu, Lulu pun tertawa. Yang berikutnya adalah kriteria teks anekdot. Yang pertama adalah lucu dan menarik. Yang kedua, mengesankan. Ketiga, mengandung makna. Jadi, dalam teks anekdot biasanya terdapat pesan tersirat atau makna yang ingin disampaikan kepada pembacanya. Kemudian, menyindir untuk memberi nasihat. Kemudian, mengkritik secara santun. Berkisar orang-orang penting seperti tokoh politik ataupun pejabat atau orang-orang yang memang terkenal. Kemudian, berdasarkan kejadian yang sebenarnya, ada beberapa teks anekdot yang memang terinspirasi dari hal-hal yang sedang terjadi atau pernah terjadi sebelumnya. Yang terakhir adalah kejadian dalam cerita belum tentu benar, artinya dalam keseluruhan teks anekdot itu tidak semuanya benar berdasarkan kejadian yang ada. Ada beberapa nama tokoh atau tempat yang memang dirahasiakan. Yang berikutnya adalah nilai-nilai yang terdapat dalam teks anekdot. Yang pertama adalah nilai agama. Nilai agama ini berkaitan dengan nilai-nilai religius. Kemudian yang kedua adalah nilai moral. Ini berkaitan dengan akhlak atau budi pekerti yang baik ataupun buruk. Kemudian nilai budaya berkaitan dengan hal-hal yang menjadi kebiasaan sosial atau budaya di lingkungan masyarakat. Kemudian ada nilai pendidikan, yaitu nilai-nilai yang dapat dijadikan keteladanan yang baik. Kemudian nilai politik, yaitu nilai-nilai yang berkaitan dengan hal-hal politik, kebangsaan atau bernegaraan. Kemudian ada nilai sosial, yaitu nilai yang berhubungan dengan kehidupan di lingkungan sosial masyarakat. Kemudian ada nilai estetika, yaitu nilai-nilai keindahan. Berikut ini adalah langkah-langkah menulis teks anekdot. Yang pertama adalah menentukan topik.
Kemudian riset, jadi kita melakukan penelitian atau observasi terlebih dahulu untuk mendukung ide. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan teks anekdot yang kita buat dapat dikembangkan sesuai dengan topik yang telah dibuat. Kemudian inovasi, jadi kalau inovasi itu kan artinya sesuatu yang baru. Jadi diusahakan teks anekdot yang kita buat itu adalah sesuatu yang baru dan berbeda dengan yang sebelumnya. Kemudian matriks yaitu berupa kerangka. Jadi kerangka dalam teks anekdot ini berupa strukturnya, yaitu ada abstraksi, orientasi, krisis, reaksi, dan koda. Berkaitan dengan struktur dan kaidah teks anekdot nantinya akan dibahas pada pertemuan berikutnya. Sekian, terima kasih atas perhatiannya pada hari ini. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian materi. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.